Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Bapak Febrialdi Hendratawan STMSM selaku dosen pengampu manajemen operasional 2. Perkenalkan, nama saya Mutia Ducayani NPM 233402095 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester manajemen operasional 2 dengan kasus yang pertama yaitu kasus forecasting atau peramalan. Judulnya Kopi Nusantara dan Tantangan Menebak Musim. Dalam kasus ini, CP Kopi Nusantara menjual kopi kemasan premiumnya ke retail modern. Permintaannya cenderung naik pada saat akhir tahun dan bulan puasa, namun permintaannya itu tidak konsisten. Jadi, manfaat peramalan dalam konteks operasional ini yang pertama yaitu menjadikan perencanaan produksi lebih baik. Dengan memahami pola permintaan yang meningkat pada saat akhir tahun dan bulan puasa, CP Kopi Nusantara dapat mengoptimalkan jadwal produksi, memastikan stok bahan baku yang tersedia dalam jumlah yang tepat dan waktu juga yang tepat, serta menghindari kekurangan ataupun kelebihan produksi. Yang kedua, itu ada optimalisasi persediaan. Peramalan yang baik memungkinkan perusahaan itu menjaga tingkat persediaan yang optimal, tidak terlalu banyak yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan, dan tidak juga terlalu sedikit yang dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan. Yang ketiga yaitu manajemen rantai pasok yang baik. Dengan memahami pola permintaan musiman, CP Kopi Nusantara dapat mengatur jadwal pengadaan bahan baku dari petani kopi tepat waktu, menjamin kualitas dan keberlanjutan produksi. Yang keempat itu mengalokasikan sumber daya yang efisien. Dengan peramalan yang baik, CP Kopi Nusantara dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas produksi sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang terakhir yaitu perencanaan keuangan yang akurat, memungkinkan perusahaan untuk lebih akurat dalam merencanakan arus kas, kebutuhan modal kerja, dan proyeksi keuangan berdasarkan perkiraan permintaan. Metode peramalan yang cocok untuk pola permintaan musiman ini yaitu metode seasonal atau musiman, di mana sudah disebutkan gitu dalam kasus bahwasanya pola permintaan ini dilakukan secara berulang. Cenderung permintaannya itu naik pada saat akhir tahun dan bulan puasa, sesuai dengan karakteristik data seasonal. Metode seasonal ini secara khusus dirancang untuk menangkap fluktuasi permintaan yang dipengaruhi oleh faktor waktu tertentu dengan menggunakan faktor bobot musiman atau seasonal factor setiap periodenya. Yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis data historis. Dengan mengumpulkan data penjualan minimal 3 tahun terakhir dan mengorganisirnya dalam format yang mudah diolah dan dipahami, seperti membuat tabel dengan kategori penjualan bulanan untuk setiap varian kopi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pola data. Pola data yang diperoleh kemudian identifikasi terkait ada atau tidaknya peningkatan signifikan di bulan Ramadan dan menjelang akhir tahun. Yang ketiga yaitu pemilihan metode peramalan. Di sini pemilihan metode peramalan menggunakan metode seasonal dengan faktor musiman yang disesuaikan. Yang keempat yaitu mengimplementasikan sistem peramalan sederhana. Di sini bisa dengan membuat Excel sederhana untuk tim operasional memudahkan dalam menghitung peramalan 12 bulan ke depan. Yang kelima, itu pengembangan sistem pemantauan. Nah, dengan mengimplementasikan moving range chart untuk memantau perbedaan antara ramalan dan permintaan aktual. Dan yang keenam, yaitu integrasi dengan sistem operasional. Ini tuh mengintegrasikan hasil peramalan ke jadwal produksi, pembelian bahan baku, dan perencanaan sumber daya. Contohnya, saat peramalan menunjukkan lonjakan permintaan menjelang Ramadan itu meningkat, kita mulai meningkatkan stok bahan baku dan kapasitas produksi 2 bulan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan, yaitu dengan melakukan pertemuan evaluasi peramalan. Nah, hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk penyempurnaan parameter peramalan periode selanjutnya. Dengan pendekatan sistematis, CP Kopi Nusantara tidak hanya mampu mengantisipasi fluktuasi permintaan musiman, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Sekian pemaparan video pertama, dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.